Haleluya, selamat pagi saudara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia dengan segenap hati kita. Dan yakinlah saudara, waktu Tuhan kita sembah, maka saudara akan merasa diberkati. Puji Tuhan. Mari katakan, saat ku datang, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, haleluya, ku pandang, haleluya, haleluya. Tuhan, hati kami ingin menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan, kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji,
ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang menjadi keyakinan kami Tuhan, yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Waktu Engkau disembah, waktu Engkau ditinggikan, waktu Engkau disenangkan, maka Engkau akan berkenan dengan apa yang kami persembahkan kepada Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Kau berkati umat-Mu Tuhan, yang pagi hari ini Tuhan sudah menyiapkan hati, sudah menyiapkan ladang untuk menyembah Engkau Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan, Kau jamah kami Tuhan, Kau bakar roh kami kembali Tuhan, supaya kami dapat menyembah Engkau dengan leluasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah online ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara percaya kita menyembah Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan banyak mukjizat. Mari kita naikkan pujian saudara. Allah kita heran dan besar. Puji Tuhan. Heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar. Oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Katakan heran besar, heran besar Tuhan cinta kepadaku. Dia sengsara ganti saya, heran besar Dia bilang jangan takut, ku sertamu selamanya. Heran besar Tuhan ampuni dosaku, senang besar di dalam rohnya. Tuhan yang heran saya nyanyikan, heran besar, girang besar, senang besar. Heran besar Tuhan cinta kepadaku, Dia sengsara ganti saya, girang besar Dia bilang jangan takut, ku sertamu selamanya. Heran besar Tuhan ampuni dosaku, senang besar di dalam rohnya. Tuhan yang heran saya nyanyikan, heran besar, girang besar, senang besar. Heran namanya, heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, heran namanya, heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya, katakan heran namanya, heran namanya, heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Puji Tuhan, Yesus kita adalah Yesus yang sungguh heran. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, saudara-saudaraku yang kekasih. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya saudara-saudara ada dalam keadaan sehat sejahtera dan dalam lindungan Tuhan. Saya ingin bacakan ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk anak rohaninya Timotius. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 dia katakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus ingatkan kepada Timotius pentingnya beribadah, manfaatnya beribadah. Dalam ayat 7 dia katakan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saudara-saudara, Paulus tahu keadaan sekarang ini, apalagi Timotius seorang yang masih muda. Dia ingatkan supaya Timotius melatih diri untuk beribadah. Banyak orang beribadah tetapi hatinya tidak dalam ibadah. Dalam Injil Matius pasal yang ke-15, Tuhan Yesus katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, ini yang ingin ditekankan oleh Paulus kepada Timotius supaya melatih dirinya untuk
beribadah. Dia katakan kepada Timotius, jauhilah tahyul-tahyul nenek-nenek tua dan latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah itu berguna di dalam segala hal. Mengapa kita perlu melatih diri untuk beribadah, saudara-saudara? Saya lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata beribadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Beribadah adalah menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan Allah. Jadi ibadah adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Paulus ingatkan kepada Timotius supaya melatih diri untuk beribadah. Mengapa, saudara-saudara? Karena dengan beribadah kita melatih disiplinkan diri. Dengan ibadah kita melatih hati kita untuk menyukai ibadah. Dengan ibadah kita melatih hati kita supaya tulus. Waktu kita menyanyi, menyanyilah dengan tulus. Waktu menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Begitu juga ketika kita mendengar firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu, hati yang haus. Karena firman Allah katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita beribadah, kita memuliakan Tuhan. Firman Allah katakan bahwa Dia ada. Yesus sendiri katakan, aku hadir ketika 2-3 orang berkumpul di dalam namaku. Bahkan ketika kita beribadah, kita menikmati kehadiran Tuhan. Ketika kita beribadah, kita melatih diri supaya tahan sabar, saudara. Ada kalanya orang yang beribadah pengen supaya ibadah itu cepat selesai. Ingin supaya ibadah itu tidak terlalu bertele-tele, saudara. Nah, ini melatih diri kita supaya kita melatih hati kita tulus dalam beribadah. Melatih diri kita supaya kita jangan sampai hati kita berbeda dengan keadaan kita dalam beribadah. Dalam beribadah kita percaya bahwa berkat Tuhan akan Tuhan curahkan buat orang-orang yang datang ke rumah Tuhan, mereka yang memuji Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, saudara. Jadi biasakan diri kita menyukai jam-jam ibadah. Latihan untuk diri kita jam-jam ibadah itu supaya kita isi dengan hati yang rindu, hati yang haus, saudara-saudara. Dan kita rasakan betul kalau kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita rasakan hadirat Allah ada. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita rasakan iman kita bertumbuh. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita rasakan sesuatu itu terjadi karena iman. Ibrani 11 ayat 4 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi mengapa Paulus ingatkan kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah, supaya dia dapat rasakan hadirat Allah ketika dia mengikuti jam-jam ibadah. Supaya dia dapat rasakan hubungan dia dengan Allah semakin hari semakin erat. Supaya dia dapat rasakan iman yang dia dengar dari firman Tuhan itu nyata dalam kehidupannya
sehari-hari. Haleluya, saudara. Kita belajar dalam ibadah yaitu juga disiplin diri. Jangan sampai kita melewatkan jam-jam ibadah sudah hampir selesai baru kita nongol. Dan ini memang ada, saya lihat juga sendiri saudara, waktu rumahnya masih jauh, sudah ibadah setengah jam baru nongol. Sudah pindah rumah dekat gereja, setengah jam lewat baru dia nongol, saudara. Nah, ini bukan tipe orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika hati kita haus untuk datang kepada Tuhan, datang dengan hati yang rindu, datang dengan hati yang haus, dan kita nikmati hadirat Tuhan. Ketika kita mulai jam-jam ibadah, ketika kita mulai menyanyi, ketika kita berdoa, ketika kita dengar firman Tuhan dengan hati yang tulus, maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita sebagaimana yang dijanjikan dalam firman Tuhan, saudara. Di dalam Ibrani yang ke-10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Haleluya. Allah yang menjanjikan itu setia, pegang teguh janji Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Di dalam pertemuan ibadah, kita menjadi satu keluarga. Kita saling memperhatikan, kita saling mendoakan, kita saling mendorong dalam perbuatan baik. Bahkan dalam ayat 25. Nah, penulis surat Ibrani ini menulis surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen. Mereka yang tinggal di luar Palestina, mereka yang sedang mengalami aniaya, dan mereka sedang mengalami rasa putus asa. Dan surat Ibrani ditujukan kepada mereka supaya mereka giat, supaya mereka semangat di dalam beribadah. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, sejak dulu perjanjian baru mulai sudah diingatkan kepada orang-orang Kristen, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dengan kata lain, hargailah jam-jam ibadah. Jangan malas, jangan bolos, saudara-saudara. Ibadah mendatangkan hal-hal yang berguna buat hidup sekarang ini, juga buat hidup yang akan datang. Saudaraku, dan apa yang kita alami kalau kita taat kepada firman Tuhan, benar-benar Tuhan berkati kita. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya sendiri alami, mulai dari datang di Jakarta tahun 1969, di mana tidak ada tempat tinggal, numpang orang, bekerja sambil kuliah, tetapi tidak pernah bolong, tidak pernah bolos jam-jam ibadah. Mulai dari ibadah kaum muda sampai ibadah minggu, saya terus datang. Saya mulai aktif dari jam-jam ibadah, aktif dalam hal-hal kaum muda, kemudian naik lagi, dan sampai sekarang ini saya amenkan janji Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Tuhan berkati orang-orang yang setia, saudara. Jadi sejak zaman dulu ketika orang-orang Yahudi Kristen sedang mengalami banyak aniaya, mereka mulai rasa putus asa. Penulis surat ini ingatkan supaya bertahan di dalam iman mereka terhadap Yesus Kristus. Diingatkan supaya mereka bertumbuh di dalam rohani mereka.
Bagaimana caranya? Datang beribadah. Supaya mereka dewasa di dalam kerohanian mereka. Bagaimana caranya? Aktif dalam hal ibadah. Kemudian supaya mereka tidak meninggalkan imannya di dalam Yesus Kristus. Ada kalanya masalah-masalah membuat orang patah semangat. Jadi orang Kristen sama saja. Dulu sebelum jadi orang Kristen masalahnya banyak. Sekarang jadi orang Kristen masalahnya juga tidak kurang. Tetap banyak. Jadi malas datang beribadah. Malas bersekutu dengan Tuhan. Saudara, nah ini tipe orang-orang yang cepat patah semangat. Firman Allah ingatkan supaya jangan kita tawar hati. Itu yang sudah sering kita dengar. Dalam kesesakan jangan tawar hati, karena kecillah kekuatanmu. Justru di saat-saat kita mengalami kesesakan hidup ini, ketika kita mengalami masalah-masalah yang pelik dalam hidup ini, dan sekarang ini sudah dirasakan bukan hanya di Jakarta, di seluruh dunia. Firman Allah ingatkan supaya jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Memang sudah berbulan-bulan, sudah 6-7 bulan kita tidak dapat beribadah di gedung gereja. Tetapi dengan adanya ibadah online, kita dapat bersekutu untuk menyanyi memuliakan Tuhan. Kita dapat mendengar firman Tuhan, kita dapat rasakan firman Tuhan itu menumbuhkan iman kita. Firman Tuhan menghidupkan rohani kita sehingga kita tahu kepada siapa kita percaya. Jangan sampai kita hanya menjadi iman kanak-kanak. Hanya mau makanan bubur, susu yang lunak. Tapi kita harus belajar makan makanan rohani yang keras. Supaya kita menjadi kuat, supaya kita menjadi dewasa. Saudara, Tuhan Yesus akan datang menjemput orang-orang Kristen menjadi pengantin. Menjadi pengantin itu menjadi pengantin yang dewasa. Orang yang rohaninya dewasa, bukan rohani kanak-kanak yang cepat patah semangat. Saudara, dalam ibadah pagi hari ini, mari kita semangat lagi. Kalau waktu-waktu yang lalu kita sudah kurang semangat, ya firman Tuhan orangnya itu saja. Ya firman Tuhan tinggal diganti-ganti. Saya memang sudah 6 bulan sudah mikir, aduh masih ada yang mau dengar lagi firman Tuhan. Tapi dalam hati saya ada yang mau dengar, ada yang nggak mau dengar. Tetap firman Tuhan ini tetap disalurkan, saudara. Tinggal bagaimana hati kita mau terima firman Tuhan atau mau tolak firman Tuhan. Kalau kita tolak firman Tuhan berarti kita tolak Tuhan. Kalau kita tolak Tuhan berarti kita tolak Yesus Kristus. Dan orang yang menolak Yesus Kristus, dia akan dihukum. Kita baca tadi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi ketika orang itu sudah menolak firman Allah, ketika orang itu sudah tidak menerima firman Allah, berarti tidak percaya Yesus, maka dia tuh akan disingkirkan oleh Allah. Saudara-saudara, kita belajar mengerti firman Tuhan meskipun hidup kita ini masih belum banyak berubah dengan keadaan sekarang ini. Dan ini menjadi satu tanda bahwa akhir zaman itu benar-benar sedang kita hadapi. Waktunya tidak lama lagi. Tinggal bagaimana hati kita, apakah kita masih sabar mendengar firman Tuhan, sabar menantikan kedatangan Tuhan, sabar melakukan firman Tuhan, atau kita akan sudah jauh orang lain. Saudara, nanti saudara akan menangis, saudara akan menyesal, tetapi belum terlambat. Sekarang firman Allah masih diingatkan. Terimalah firman Allah, lakukanlah firman Allah, puji nama Tuhan, dan kita akan rasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Saudara, nah janji buat hidup yang akan datang, yaitu janji hidup yang kekal, sorga, saudara. Jadi di dunia ini ada kalanya kita rasa bosan jadi orang Kristen, sudah gak bisa bikin apa-apa. Nah ini satu tantangan buat iman kita. Ada orang yang berjalan maunya di jalan yang enak,
Tapi ketika menghadapi jalan yang sempit, jalan yang berduri, jalan yang berbatu-batu, langsung minggir, langsung berhenti. Nah, ini tipe orang-orang yang rohaninya belum bertumbuh dan tidak bertumbuh. Tapi mari kita belajar bersama-sama, minta Tuhan tambahkan iman percaya. Berikan aku kekuatan yang baru, semangat yang baru, supaya melalui perjalanan kita di jalan yang sempit, jalan yang berbatu-batu, jalan yang berduri sekalipun, kita tahu tangan Tuhan akan menuntun kita sampai langkah yang terakhir. Jadi janji untuk hidup yang akan datang adalah sorga, saudara. Wahyu 2 ayat 10 katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan ngaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara, Tuhan sediakan upah buat mereka yang setia sampai akhir. Haleluya. Bukan langkah pertama yang menentukan, tetapi langkah yang terakhir. Saudara, menjelang langkah-langkah yang terakhir, mari kita tetap semangat, mari kita tetap setia sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara. Tuhan kiranya tolong kita, Tuhan kiranya memberkati kita. Kalau belakangan ini kita dengar begitu banyaknya orang-orang seberang yang bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita yang dari dulu sudah percaya Yesus, malah sekarang kita tinggalkan Yesus. Dulunya kita semangat karena kita diberkati, sekarang hidup dalam keadaan yang sukar, kita tidak dapat berjalan lagi di dalam iman. Tetapi mari kita tambah semangat. Yohanes pasal 5 ayat 24 katakan, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, saya lihat di Thailand orang-orang Buddha, ratusan orang turun ke sungai dibaptis. Hamba Tuhan kewalahan dibantu oleh para aktivis gereja. Puluhan orang mereka datang baptis orang-orang dari agama Buddha. Terima Yesus. Di mana-mana kita dengar sekarang rahasia firman Allah terbuka. Mereka yang mendengar, mereka yang membaca Alkitab, hatinya terbuka, mereka terima Yesus, mereka berjalan di dalam terang Allah. Mari kita saling menasehati, kita saling mendorong, kita saling mendoakan supaya tidak ada di antara kita yang patah semangat. Tidak ada di antara kita yang putus asa, tetapi kita saling mendoakan supaya semua kita nanti akan berjumpa kalau Yesus datang mengangkat kita bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Tetap semangat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan Kaulah Pengharapanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
pengharapanku. Saudara, firman Allah katakan, orang benar akan hidup dari iman. Orang yang hidup dari iman, mereka suka datang beribadah kepada Tuhan. Mereka yang datang ke dalam rumah Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan. Mereka yang setia sampai akhir, Tuhan sediakan upah, mahkota kehidupan buat mereka yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu mendorong kami untuk setia beribadah kepada Tuhan. Glory, haleluya, glory. Mulutku penuh pujian, syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ajaib, firman-Mu menghidupi kami ya Tuhan. Glory, 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 haleluya. Mulutku penuh pujian, kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, hadirat Allah nyata, hadirat Allah ada di dalam kita ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Glory, 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 haleluya. Sekali lagi, mulutku penuh pujian, mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak berubah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Sekian lama kami beribadah di rumah kami, tapi kami tidak patah semangat. Kami tahu waktunya akan datang. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan, berikan kami kesabaran, berikan kami kekuatan, supaya ketika kami beribadah, ketika kami menyanyi, ketika kami dengar firman Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, kami dapat rasakan hadirat-Mu ada. Kami rasakan pertolongan Tuhan itu nyata. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melihat keadaan umat-Mu. Mereka yang sakit di rumah sakit, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, jamah mereka, sembuhkan mereka. Mereka yang kena COVID-19, hamba-hamba Tuhan, mereka juga menikmati kebaikan Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan. Kami berdoa, minta Tuhan berkemurahan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Engkau dengar doa kami. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk keadaan Indonesia sekarang ini yang semakin sukar Tuhan. Tuhan mencintai bangsa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan lawat bangsa kami, sehingga kami dapat rasakan kemurahan Tuhan dari waktu ke waktu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat menikmati di dalam ibadah singkat pagi hari ini. Kami menyanyi memuliakan Tuhan, kami dengar firman Tuhan, kami menikmati kebaikan Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dimanapun saudara berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita berkata, amin. Tuhan memberkati.